Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang, jenis-jenis analisis klaster, baik itu analisis klaster hierarki dan non hierarki. Yang akan kita pelajari sekarang itu adalah khusus hierarki klaster prosedur. Nah, lebih khusus lagi, saya akan menjelaskan tentang single linkage. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah manual menghitung cara mengelompokkan data, mengelompokkan objek dengan menggunakan single linkage. Konsep dasarnya teman-teman sudah belajar, sudah saya jelaskan tadi tentang hierarki dan non hierarki, single linkage, complete, average, word method, centroid method sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita praktek bagaimana menghitung secara manual dengan menggunakan single linkage. Sekaligus nanti saya tunjukkan bagaimana mengelompokkan sebuah observasi dengan menggunakan SPSS. Oke. Oke, saya tunjukkan. Jadi misalkan ya, saya punya data seperti ini teman-teman. Jadi saya punya data ada 5 orang, A, B, C, D, E, masing-masing memiliki nilai, nilai pelajaran dan juga memiliki nilai IQ. Jadi A nilainya 98, IQ-nya 130. Siswa B memiliki nilai 97, IQ-nya 129 dan seterusnya. Jadi ada 5 orang. 5 orang ini akan dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan nilai dan IQ. Jadi saya ingin mengelompokkan 5 orang ini berdasarkan nilainya dan nilai IQ-nya. Nah, eh, saya akan memberikan contoh menggunakan metode single linkage. Single linkage itu kan seperti yang sudah saya jelaskan, itu sama seperti kata lainnya itu nearest neighbor ya. Jadi berdasarkan kedekatan. Jadi dikelompokkan berdasarkan eh, apa karakteristik yang paling dekat. Nah, makanya di sini ada minimal DIJ, DIJ. Nah, jarak yang digunakan, yang akan kita gunakan itu kan juga yang sudah saya jelaskan itu ada banyak metode ya. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan square Euclidean. Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini ya. Rumusnya sigma xi min y kuadrat i berjalan dari 1 sampai d. Jadi jaraknya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita buat matriks seperti ini, matriks jarak square Euclidean. Nah, kita buat jarak A dan B, jaraknya berapa, AC berapa, AD berapa, AE berapa. Jadi kita buat masing-masing jarak. Maka kita buat matriks seperti ini. Jadi diagonal atas ya, matriks diagonal atas. Nah, kita lihat eh jarak A dan A itu 0 pasti ya, karena dengan dirinya sendiri. A dengan B bagaimana? A dengan B itu menggunakan rumus ini sudah saya hitungkan ya. Jadi teman-teman, jarak A dan B dengan menggunakan square Euclidean itu selisih dikuadratkan. Jadi ini ya. Jadi 97 min 98 dikuadratkan ditambah H5 min H6. Jadi 129 min 130 atau sebaliknya ya, karena ini kan dikuadratkan. 130 min 129 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 ya. Nah, yang A dan C berapa? Jarak A dan C, atau saya hapus saja. A dan C bagaimana? Maka kita buat sama dengan ini. A dan C 98 bisa seperti ini, minus 80. Kemudian dikuadratkan, kita kuadratkan, ditambah 130 karena kita A dan C, minus 110 ini, kemudian kita kuadratkan. Oke, di enter 724. Yang A dan D bagaimana? Sama ya jaraknya seperti ini. 98 min 94 dikuadratkan, 130 min 128 dikuadratkan, di enter. Itu kalau kita dua variabel. Kalau 3 variabel ya nanti ditambahkan lagi ya. Jadi ini ditambahkan sesuai variabel berikutnya. Kebetulan ini 3 variabel. Nah, sudah kita dapatkan sampai jarak dari A ke E. A ke E sudah. Kemudian B dan C sama ya, B dan C. Jadi semuanya dihitung semuanya ya. B dan C, B dan D, D dan E, C, D, C, E. Semuanya dihitung. Kita hitung nilainya berapa, jaraknya. Nah, sehingga kita
mendapatkan semua jarak di sini ya, dengan menggunakan jarak Euclidean. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kita kan mau melihat mana jarak yang paling dekat ya. Kalau kita menggunakan nearest neighbor atau jarak single linkage itu, kita harus melihat jarak yang paling dekat. Di antara data-data ini, dengan menggunakan square Euclidean ini, mana jarak yang paling dekat? Nah, kalau kita lihat secara langsung ya, maka terlihat di sini bahwa A dan B ini memiliki jarak yang paling dekat. A dan B memiliki jarak yang paling dekat. Berarti kan A dan B ini bisa jadi satu kelompok ya. Atau kalau kita menggunakan rumus ya minimal dari semua nilai-nilai ini. Semua dari nilai-nilai ini berapa? 2 ya. Berarti 2 itu kan A dan B. Sudah selesai. Ini step pertama. Step kedua bagaimana? Nah, step kedua kita buatkan matrik lagi ya. Nah, matriknya A dan B itu sudah jadi satu kelompok. A dan B, A dan B. C, D, E masih tetap. Nah, sekarang AB dan AB nilainya 0. Nah, sekarang saya mau melihat jarak AB dan C. Bagaimana caranya? Caranya itu bisa kita buat minimal AC kemudian BC. Nah, jadi misalkan saya hapus saja. Nah, sama dengan minimal A dan C jaraknya berapa? Ini ya, A dan C itu 724. Thread. Kemudian B dan C jaraknya berapa? B dan C 650. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil 650. Nah, akan keluar ya 650. Yang AB dan D berapa? A dan D jaraknya 20. Kemudian BD jaraknya 10. Di enter. Thread. 10. Begitupun ABE. ABE ini ya. A dan E, B dan E berapa jaraknya di enter? 625. Nah, C dan D masih tetap ya. C dan D jaraknya masih 520. Kemudian C ke E masih tetap jaraknya 5 ya. Itu masih tetap sama ya. Nah, dari nilai-nilai ini mana yang paling kecil? Mana yang paling kecil? Maka kita buat minimal dari nilai ini kalau kita buat rumus terlihat di sini 5 yang paling kecil. 5 itu jarak mana ke mana? Jarak antara C ke E. Nilainya 5 ya. Sehingga C dan E ini untuk selanjutnya bisa menjadi satu kelompok di step kedua. Oke, gini aja. Seret. Biar gak terlalu jauh. Seret. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, C dan E sudah jadi satu kelompok ya. Nah, ini AB tetap, CE satu kelompok. Nah, sekarang kita buat matrik ini, kemudian AB masih 0 karena sama. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur jarak AB dan CE? Caranya gimana? Caranya adalah minimal dari jarak A ke C, kemudian A ke E, kemudian B ke C, dan B ke E. Nah, kita lihat. Atau saya hapus saja dulu ya. Oke. Sama dengan minimal A dan C jaraknya berapa? Kita lihat yang atas. A dan C 724. Oke. Seret. Kemudian A ke E jaraknya berapa? A ke E ini. Seret. 697. Kemudian B ke C jaraknya berapa? Kita lihat. B ke C 724. B ke C 650. Kemudian bawah lagi B ke E berapa? B ke E 625. Thread minimalnya berapa? Terlihat di sini 625. Kita enter aja. Nah, langsung keluar 625. Itu teman-teman. Nah, kemudian yang 10 ini. Nah, ini A ke D jaraknya berapa? A ke D jaraknya 20. Kemudian B ke D jaraknya berapa? Kita lihat paling atas. B ke D jaraknya 10. Sehingga kalau di enter hasilnya 10. Jadi seperti itu. CE juga sama ya caranya nilai minimal. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai ini, lihat mana yang paling kecil. Maka yang paling kecil terlihat 10 ya. Jarak antara AB ke D. 10. Ya.
Jadi kalau menggunakan rumus 10 temu. Oke, sehingga untuk step berikutnya kita bisa melihat kita jadikan A, B, dan D ini satu kelompok. Nah, B dan D satu kelompok di step terakhir ini, di matrik terakhir, matrik jarak square Euclidean yang terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ABD dengan ABD ya 0 pastinya karena dengan dirinya sendiri. ABD dengan CE caranya sama ya. A dengan C jaraknya 724 ya. Kemudian A dengan E jaraknya berapa? A dengan E jaraknya 697 dan seterusnya ya. B dengan C, B dengan E, D dengan C, D dengan E. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, maka kita akan menghasilkan 520 ya. Minimal jarak paling kecil itu 520. Sehingga kalau kita rangkum di sini nilainya A dan B 2, C dan E 5, ABD 10, ABDCE 520. Jadi seperti ini cara mengelompokkan. Jadi kalau kita mau menjadikan 4 kelompok, maka di sini kalau dijadikan 4 kelompok, 5 orang ini, AB ini jadi satu kelompok, C satu kelompok, D kelompok, E satu kelompok. Kalau kita mau menjadikan 3 kelompok, AB kelompok sendiri, CE kelompok sendiri, D kelompok sendiri. Kalau kita mau menjadikan 2 kelompok, ya ini ABD dan CE satu kelompok. Nah, jadi ini kalau kita menghitung secara manual, teman-teman. Kalau menggunakan SPSS bagaimana? Kita lihat. Nah, ini sudah saya siapkan. Ada nama, ada nilai, ada IQ ya. Nah, kita kelompokkan. Caranya bagaimana? Kita buat analisis cluster, analyze ya. Kemudian ini pilih hierarchical clustering ya. Nah, ini nilai. Oke. Jadi nilainya awalnya kan gini ya. Saya keluarkan aja. Nilai kita pindah ke sini, nama kita pindah ke sini ya. Plot dan statusnya kita keluarkan, statistiknya kita keluarkan, agglomerative schedule, proximity matrix. Nah, ring of solution kita bisa memilih ya. Kita keluarkan yang sampai berapa kelompok? 3 sampai 5 di sini ya. Tentang 3 sampai 5 untuk kelompok yang terbentuk yang kita keluarkan ya. Meskipun ini ya kita tetap harus mengikuti dendrogramnya. Plotnya kita keluarkan dendrogram, ini ya dendrogramnya. Metode. Nah, ini ya. Kita kan menggunakan single linkage. Single linkage itu kalau di SPSS narrow snakebird. Nah, kemudian cara menghitung jaraknya menggunakan square Euclidean distance. Ada banyak di sini metode ya. Kita gunakan square Euclidean distance. Continue, di save. Save tadi 3 sampai 5 ya. Kita buat 3 sampai 5 aja. Oke, biar sama. Oke, kita keluarkan. Nah, ini keluar ya. Oke, jadi ini proximity matrix. Oke. Kita lihat. Nah, jadi ini ya agglomerative schedule. Jadi kalau koefisiennya sama ya 2, 5, 10, 505. Hasil perhitungan kita 2, 5, 10, 520 ya. Tuh. Oke, ada yang keliru ini. 500. Oh, ada yang belum ya. Ini aja. Oke, 505. Oke, D ke E tadi belum di-enter ya, 505. Oke, 2, 5, 10, 505. Oke, kemudian ini 2, 5, 10, 505. Nah, kelompoknya bagaimana? Jadi kelompok kalau kita membuat 4 klaster ya, 4 kelompok. Kelompok A itu kelompok A dan B itu jadi satu kelompok ya. Satu-satu ya. Kelompok C 2, D3, E4. Kalau kita buat menjadi 3 kelompok, maka kelompok A itu dan kelompok B tetap jadi satu kelompok, C kelompok 2, D kelompok 3, E kelompok 2. Kalau kita lihat di dendrogram seperti ini teman-teman. Jadi dendrogram.
Nah, teman-teman perhatikan di sini 1, 2, 4 ini jadi satu kelompok kalau kita menjadikan dua kelompok ya. Kemudian C dan E menjadi satu kelompok kalau dua kelompok. Kalau tiga kelompok seperti ini tadi kalau tiga kelompok. Oke, kalau tiga kelompok seperti ini ya. Nah, jadi ini teman-teman yang bisa kita lihat sebetulnya kalau hierarki itu kita nggak bisa menentukan awal ya, awal jumlah kelompok yang akan kita tentukan berapa. Maka kita buat rentang seperti ini ya, sesuai di diagramnya. Kita juga bisa kalau lihat seperti ini di diagramnya mungkin yang cocok itu menjadi dua kelompok. Jadi misalkan kita buat dua kelompok hierarki clustering, kemudian statistik. Ini dua aja ya. Oke, 24 gini. Oke, metode kita buat 2 sampai 4. Nah, oke. Keluar seperti ini. Oke. Kalau dua kelompok ya, satu-satu jadi ABD satu kelompok, CE menjadi satu kelompok, kelompok 2, klaster 2 ya. Nah, ini kalau di diagramnya memang lebih baik jadi dua kelompok. Yang berdekatan 3 dan 5, 1, 2, 4 jadi satu kelompok. Jadi kalau teman-teman perhatikan di output SPSS-nya, oke, sorry, ini gini. Nah, kalau menjadi dua kelompok, A, B, dan D satu kelompok, C dan E menjadi satu kelompok. Jadi inilah cara kita mengklasterkan berdasarkan nilai dan IQ dengan menggunakan SPSS. Kalau variabelnya banyak, bisa teman-teman running dengan menggunakan SPSS. Mungkin itu ya gambaran umum tentang hierarki dengan menggunakan single linkage dan jaraknya menggunakan square Euclidean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.